Shalom warga kerajaan, pada Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting yang saya bisa katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala, hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, dan satu lagi, tidak satupun keturunannya akan duduk di atas takhta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon. Tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, the Messiah, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Yekonia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo, itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan terang, dan bintang-bintang tidak percaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons. Amin. Aku percaya. Terjadilah padaku. Baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat ketika bimbang, maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, jadi angkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Saya yakin dan percaya kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan untuk bangsa kami, negara kami, kota kami, bahkan gereja kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
Kami memuji, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak tertahan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau ada di sini Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Mari sembahlah, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang mulia. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa. Jadikan setiap kami cinta-Mu Yesus. Haleluya, mari tinggi Haleluya. kami bersyukur Tuhan. Kami yakin Kau ada di sini Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Yesus, untuk segala kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Sekali lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, Haleluya. Kami siap Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sorak-sorai bagi Dia. Amin. Kau batu karang kami Tuhan.
dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Kau agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat tunggal, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari yang siap lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua memujimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat bersyukur bahwa kita adalah orang-orang terpilih. Yakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian bertemu dengan Tuhan hari ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita pujikan dari awal lebih sungguh. Dalam segala keadaan, waktuku berlimpah, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya minta jemaat Tuhan nyanyikan lebih sungguh, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya Tuhan, sekali Kau tetap Kau Tuhan. Haleluya. Takkan hilang karena kasih-Mu, Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami mau tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Sebab ketika kami setia, janji-Mu bagi setiap kami akan mendapatkan upah mahkota kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan. Bahkan boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu sampaikan bagi kami. Ajar kami untuk kami mengerti, memahami. Terlebih melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat tim RPC yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Tentunya kita bersukacita hari ini. Amin. Saudara bersukacita? Haleluya. Apalagi di bulan ini, hari Rabu kita akan merayakan Natal di tempat ini. Tentunya bulan yang penuh dengan sukacita. Dan kita percaya bahwa bulan sukacita bukan hanya bulan Desember ya, setiap bulan. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi setiap kita. Sebab kita tahu juru selamat hidup di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar masih dalam tema di bulan ini yaitu Advancing the Kingdom Culture ya. Bagaimana memajukan budaya kerajaan surga. Dan hari ini saya mengambil tema judul khotbah yaitu Kingdom Quality. Jadi bagaimana kualitas kerajaan Allah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita warga kerajaan Allah? Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebab kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, Tuhanlah yang menjadi raja atas setiap kehidupan kita. Jadi saudara, berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak ada akhirnya. Karena berbicara kerajaan Allah, dari dahulu kala sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya akan terus dibicarakan. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kalau kita melihat kerajaan dunia ini ada batasnya kan. Kerajaan dulu, zaman dulu, mungkin kerajaan Mesir, kerajaan Babilonia. Ada waktu untuk mereka luar biasa, menjadi bangsa yang besar. Tetapi ada waktunya, mereka harus turun, hancur, ya kan? Pemerintahannya juga, rajanya juga sebentar berkuasa, sebentar juga akan lengser gitu ya. Tetapi kerajaan Allah yang menjadi raja di atas segala raja adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia raja segala raja. Dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kekal selama-lamanya. Berbahagialah kita yang berada di dalam kerajaan Allah. Ya, kerajaan dunia boleh tergoncangkan. Tapi kita bersyukur kita berada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Amin. Sekalipun kita ada di dunia, kita masih merasakan susah mungkin. Kita masih merasakan kesulitan mungkin. Kita mungkin masih merasakan sakit. Tetapi ketika kita ada dalam kerajaan Allah, Yesus sebagai Raja, Dia yang menjamin hidup kita. Karena kita sebagai warganya, ya, kita sebagai warga surga, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin.
Jadi kerajaan Allah adalah suatu tatanan pemerintahan di mana Allah sendiri yang berkuasa. Allah sendiri yang memerintah sebagai raja. Kita akan baca dulu dalam ayat bacaan kita 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 sampai 8. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kita melihat bagaimana Paulus di dalam kehidupannya. Dia selalu memberitakan kabar sukacita. Dia terus memberitakan tentang kerajaan Allah kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika waktu itu. Dan di sini dikatakan Paulus, Timotius, dia mendengar bahwa jemaat yang ada di Tesalonika, dia adalah jemaat yang luar biasa diberkati Tuhan. Jemaat yang hidup terus memberitakan firman Tuhan. Dikatakan engkau sudah menjadi teladan untuk semua orang di wilayah Makedonia. Jadi bukan hanya menjadi teladan, tapi di situ dikatakan karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Artinya apa? Firman Tuhan terus menerus disampaikan. Kebenaran firman itu terus menerus disampaikan. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Wow, kita bersyukur. Bagaimana tugas kita sebagai warga kerajaan Allah. Tugas kita harus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini bukan tugas pendeta saja. Oh kan ada Pak Pendeta, dia yang bertugas menyampaikan firman. Dia yang bertugas memberitakan firman. Dia yang bertugas bersaksi kemana-mana. Tidak. Setiap kita warga kerajaan Allah, kita bertugas untuk memberitakan kabar sukacita daripada Tuhan. Injil keselamatan bagi semua orang. Amin. Haleluya. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kalau kita melihat banyak kan di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saudara kita ada yang belum mengenal Tuhan. Mungkin karyawan kita ada yang belum mengenal Tuhan. Mungkin bos kita belum mengenal Tuhan yang bekerja. Atasan kita belum mengenal Tuhan. Tugas kita terus memberitakan firman Tuhan. Melalui kehidupan kita, teladan hidup kita. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika, hidupnya menjadi teladan. Sehingga melalui keteladanan hidup mereka, banyak jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan menetapkan setiap kita ada di bumi ini untuk menginvasi bumi, ya. Untuk berkuasa atas bumi ini. Tugas dan peranan kita sangat penting. Yaitu apa? Membawa budaya kerajaan Allah. Membawa nilai-nilai surga. Dimanapun kita berada. Di dalam keluarga kita. Sebagai suami. Sebagai istri. Sebagai anak. Sebagai orang tua. Sebagai karyawan. Sebagai pemimpin. Lakukan setiap tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Karena tugas kita adalah membawa warna surga, membawa budaya kerajaan Allah. Karena saudara percaya bahwa Tuhan menetapkan setiap kita ada di bumi ini. Dia punya tujuan yang luar biasa. Amin. Kita sebagai garam dunia dikatakan Matius 5 ayat 13. Oke. Kamulah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Gak ada lagi gunanya. Garam kalau sudah menjadi tawar, gak ada guna, dibuang. Jadi garam ini fungsinya untuk apa? Memberikan rasa,
membuat masakan menjadi lezat, ya kan? Membuat masakan menjadi enak. Kalau nggak ada garam, hambar, nggak enak, iya kan? Bapak Ibu Saudara pernah merasakan kalau masakan nggak usah dikasih garam. Mungkin bagi orang yang diet mungkin ya harus. Tapi rasanya katanya nggak enak. Kalau saya pasti ada garamnya, tapi ya jangan banyak-banyak bikin darah tinggi. Makanya gereja Tuhan, jangan kita hanya ngumpul di gereja supaya tidak menjadi gudang garam. Amin. Keluar. Jadi berkat di luar sana. Amin. Kalau di dalam gereja tok, garam ketemu garam, gudang garam. Tuhan inginkan setiap kita berfungsi secara maksimal dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Sebagai terang dunia, Tuhan katakan engkau adalah terang dunia. Kalau satu rumah ada lampu, maka kegelapan akan menyingkir dengan sendirinya. Amin. Kalau hari ini engkau ada di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kalau engkau hari ini ada di tengah-tengah orang yang belum percaya, yang hidupnya tidak karuan, harusnya kehadiran kita sebagai terang dunia, sehingga kegelapan itu akan nyingkir. Otomatis nih, ngelihat, dia ini anak Tuhan, hidupnya luar biasa jadi berkat. Sehingga yang orang yang dulunya hidupnya tidak karu-karuan, melihat hidup kita, mereka pasti bertanya-tanya, wow, kok berubah ya? Wow, luar biasa. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah. Kita percaya yang membuat hidup kita berubah. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita, amin. Karena ada Tuhan, karena ada Yesus Kristus yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita bersyukur kita berada dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Yesus sendiri katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berbicara kerajaan Allah, bukan nanti kalau kita sudah mati baru merasakan kerajaan Allah. Tidak, kerajaan Allah bisa kita rasakan di bumi ini. Amin. Kerajaan Allah bisa kita hadirkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kita bisa hadirkan sorga itu nyata di dalam keluarga kita. Amin. Kuncinya ya harus kita mengutamakan Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan. Berbicara kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau ada kebenaran di dalam hidup kita, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kalau ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, berarti kita sudah bisa menghadirkan sorga itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Itu yang jadi pertanyaan, jawab masing-masing ya. Sudahkah saya menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup saya? Sudahkah saya menghadirkan surga itu dalam keluarga saya? Kalau belum terlambat, amin. Belum terlambat, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari kita mau menghadirkan surga, menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kerja boleh enggak? Harus. Ya, kerja itu harus.
Apalagi sebagai kepala keluarga harus. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau gak kerja jangan makan. Ya, kerja itu harus bagi setiap kita. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita harus bekerja. Tapi jangan lupa fokus kita harus tetap Tuhan yang nomor satu. Amin. Tetap Yesus nomor satu dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, selalu Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Tapi jangan sampai menggeser iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai membuat iman kita lemah. Jangan sampai membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi justru membawa kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah, kita hidup sesuai dengan sistem kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus memahami nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti tadi katakan, Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan. Kerajaan Allah bukan berbicara soal minuman. Kerajaan Allah bukan berbicara soal materi. Kalau kita kaya baru kita berada dalam kerajaan Allah. Tidak. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita harus paham ini dulu. Nilai-nilai kerajaan Allah itu harus kita pahami. Sehingga hidup kita, kalau kita tahu nih kebenaran, berarti kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, ini jadi warning kan, jadi peringatan bagi kita. Oh, kamu gak hidup dalam kebenaran, ayo. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita harus hidup dalam kebenaran. Itu yang akan terus membuat kita menyadari kehidupan kita. Membawa kita, oh iya Tuhan, aku udah mulai melenceng dikit. Seperti tadi pagi saya sampaikan, bagaimana Marta dan Maria. Ya, Marta sama-sama melayani Tuhan. Tapi bagaimana Marta dia melakukan tugasnya. Fokusnya awalnya Tuhan, tapi terdistraksi ya. Fokusnya mulai dialihkan dengan masalah, dengan pergumulan yang ada. Padahal kalau dia fokus saja melayani Tuhan. Tuhan bagianku ini ya aku harus melakukan ini dengan sukacita. Jangan tergeser fokus kita. Karena Marta mengalami pergeseran. Dia merasa Tuhan ini kok Maria enak aja, Tuhan hadir, aku yang ngundang loh. Kok Maria mek duduk diam di bawah kaki Tuhan, aku ini kerja. Kok Maria ndak bantu aku, Tuhan tolong dia, kasih tahulah dia supaya bantu aku. Di sini saudara, Marta fokusnya, padahal awalnya dia fokus melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi fokusnya mulai teralihkan, tergeserkan. Mungkin sedikit saja. Dia sempat komplain kan di situ. Tuhan, kenapa kau biarkan dia gak bantu aku? Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun tugas kita, tanggung jawab kita harus paham. Kita harus memahami setiap tugas kita berbeda-beda. Tapi kita satu tubuh di dalam Kristus, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mungkin ada di antara kita yang bertugas sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai telinga, sebagai mata, sebagai hidung. Tugas kita berbeda-beda. Tetapi tujuan kita satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa bergandeng tangan. Mungkin ada yang kurang, karena kan firman Tuhan katakan ada satu anggota tubuh yang gak elok nih, mungkin kurang elok kayak ini kan
Telinga akhirnya apa? Dikasih anting-anting biar cantik gitu kan. Haleluya. Jadi kalau ada anggota tubuh kita yang kurang, diberi sesuatu supaya terlihat wow, cantik dipandang, dilihat luar biasa. Begitupun dengan jemaat Tuhan. Mungkin ada yang satu yang lemah, kita yang kuat. Kita bisa menopang dia supaya dia juga dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Karena satu tubuh, satu anggota tubuh, misalkan jari saja yang sakit. Bukan kapok loh jari sakit, tidak. Semua kita tubuh merasakan sakit. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita harus memahami nilai kita sebagai warga kerajaan Allah. Harus ada kebenaran di dalam hidup kita. Harus ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai kerajaan Allah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingat nilai rock apa? Ada yang ingat? Warga rock ini. Warga kerajaan Allah. Rock ministry ada yang hafal. Nilai kita apa? Like. Tepuk tangan dong. Ini harus diingat. Like. Apa itu like? Di situ ada love. Di situ ada integrity. Di situ ada grace. Di situ ada humility. Di situ ada truth. Dan hari ini kita belajar. Nilai-nilai kerajaan banyak saudara. Ya, tapi saya munculkan ini nilai kita ada di situ. Jadi ada kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ dijelaskan buah roh intinya itu apa? Satu, kasih. Kasih tapi 9 rasa. Jadi ada kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih itu harus jadi identitas kita. Kalau kita menyebut diri aku warga kerajaan Allah, harus ada kasih dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Harus ada kasih. Kasih itu bagaimana? Kasih itu harus rela berkorban. Amin. Kita nggak bisa bilang mengasihi tapi kita tidak mau berkorban. Ya, kita mengasihi tapi kita pasti berkorban, mau berkorban. Coba yang pacaran, nggak mungkin dong tidak pernah berkorban. Wah ini dipertanyakan, katanya dia cintai, nggak mau korban gitu kan. Astaga. Jadi saudara, kalau kita mengasihi harus korban. Amin. Kita mengasihi Allah, kita harus korban. Mungkin korban waktu kita. Mungkin korban keuangan kita. Mungkin korban perasaan. Apalagi nih kadang melayani ini udah gampang. Banyak korbannya. Korban perasaan. Udah melakukan yang benar. Aduh ada aja. Ini perasaan nih saudara. Kalau disakit, sakit juga. Haleluya. Terus korban apa? Banyak saudara. Banyak yang kita harus korbankan. Kalau kita bilang kita mengasihi, percuma kita tidak pernah mau berkorban. Jadi kasih identik dengan korban. Amin. Yang pertama nilai kerajaan Allah. Harus ada kasih dalam hidup kita. Ini bagaimana kalau ada orang berdosa, orang yang membenci kita, orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Kita benci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Amin. Saudara siap, amin. Karena di sekitar kita banyak orang berdosa dan mereka butuh uluran tangan kita. Mereka butuh kasih kita. Mereka butuh sentuhan dari kita. Kasih itulah yang harus muncul dalam kehidupan kita. Karena Yesus pun ketika dia berjumpa dengan perempuan yang berzinah,
Orang lain sudah menghakimi, oh ini harus dirajam batu. Tapi Yesus katakan apa? Kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berdosa, coba yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Akhirnya semua pada pergi. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap kita pernah berbuat dosa. Tetapi hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Hanya karena kasih Allah kita ditebus. Kita dikuduskan. Kita disucikan. Kita dilayakkan. Dan kalau kita sudah dikuduskan, sudah disucikan, sudah ditebus, ya jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, ya bodoh kita ya. Karena kita sudah tahu itu hal yang tidak benar. Yang Tuhan mau, mari kita benci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Jangan menjadikan Yesus sumber sukacita kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Selanjutnya apa nilai-nilai kerajaan Allah? Tidak tamak, tapi ya secukupnya. Dalam banyak hal secukupnya lah. Gak boleh terus. Gak boleh tamak kita. Amin. Haleluya. Ada nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Matius 6 ayat 11, Mazmur 107 ayat 9. Terus nilai-nilai kerajaan Allah ini bernilai kekal. Apa yang bernilai kekal? Itulah nilai kerajaan Allah. Perbuatan saudara, ya ibadah saudara, ini bernilai kekal loh saudara. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah. Melakukan kehendak Tuhan. Itu nilai kerajaan Allah. Sulit enggak? Ada yang bilang gampang? Gampangkah? Gampangkah? Enggak gampang. Dalam kita melakukan kehendak Allah, butuh berjuang. Kadang kita jatuh bang. Tuhan aku mau belajar sabar. Hari ini aku bisa sabar, besok disakiti. Belum tentu bisa sabar. Kan manusia ini kadang-kadang kesabarannya terbatas. Tapi kesabaran Tuhan tidak pernah terbatas. Sekalipun kita berkali-kali buat dia sedih, buat dia kecewa, buat dia menangis mungkin dengan tindakan kita. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang pertama itu saudara ya, kita harus memahami nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan katakan Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi untuk kita memiliki kualitas kerajaan Allah, kita harus benar-benar bisa menjadi pelaku firman. Amin. Percuma saja kita tahu firman, tapi kita tidak melakukan. Tapi berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya, serta melakukannya. Itulah orang-orang yang disebut Tuhan berbahagia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mau menjadi pelaku firman. Amin. Bukan hanya tahu firman, tetapi mau menjadi pelaku firman. Karena kita tahu firman tidak menjadi pelaku firman, dalam Yakobus ya, di situ nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Kita menipu diri sendiri, tahu firman, tahu nih mengasihi, tapi nggak bisa mengasihi. Tahu nih harus rendah hati, tapi tidak rendah hati. Tahu nih harus menguasai diri, tapi tidak menguasai diri. Tahu nih perbuatan yang baik, tapi tidak melakukan. Kita berdosa loh saudara. Kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukan. Kita berdosa. Saya lupa ya ayatnya di mana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi pelaku firman. Karena dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Di akhir zaman mungkin banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat,
Aku sudah mengusir banyak setan. Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Aku sudah membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan katakan apa? Enyahlah, pergilah. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan yang dia tahu. Yang Tuhan mau bagi setiap kita. Yuk, firman Tuhan yang kita sudah tahu, lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau harus berdarah-darah. Engkau harus menangis, engkau harus susah Tuhan, aku jatuh bangun. Tapi kita mau tetap berusaha melakukan. Minta pertolongan Roh Kudus, amin. Minta pertolongan Roh Kudus. Karena kekuatan kita terbatas. Kita butuh penolong yang akan menolong kita. Bagaimana cara menjadi pelaku firman? Kita harus mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Ini perintah Tuhan. Saya akan bacakan sebentar ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mentaati perintah Tuhan. Kita harus menuruti semua perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, cara kita menjadi pelaku firman, kita harus sangkal diri, pikul salib. Berat. Pikul salib itu berat. Tapi itu yang Tuhan mau. Pikul salib. Karena ketika kita bisa menyangkal diri kita, memikul salib kita, Tuhan akan memberikan upah bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap, mari jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Gak mudah ya. Gak mudah. Harus mungkin tapi percayalah, Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan akan memampukan setiap kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Ini yang terakhir ya waktunya. Oke, yang terakhir kita harus hidup di dalam firman dan iman. Kita sudah tahu firman, kita melakukan firman. Tapi Tuhan juga mau kita hidup di dalam firman itu. Yohanes 15 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika engkau tinggal di dalam aku tinggal dalam kamu. Apapun yang kau minta, aku akan berikan. Setiap kita adalah orang-orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi kita menjadi orang benar karena Tuhan yang sudah membenarkan kita. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Begitu juga dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita bilang, Tuhan aku punya iman kepada engkau. Iman ini harus disertai dengan tindakan. Iman harus ada tindakan nyata. Actionnya harus ada. Gak hanya kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ini yang Tuhan mau, yuk lakukan. Gak hanya ngomong doang. NATO ya, no action talk only. NATO, jangan NATO. Jangan no action talk only, ngomong tok. Yang Tuhan mau, yuk lakukan. Lakukan. Kita bilang punya iman, lakukan. Karena iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah mati. Begitupun dengan perbuatan tanpa iman sia-sia. Ini harus berbarengan. Iman dan perbuatan harus berjalan beriringan. Ketika kita punya iman, kita juga punya perbuatan. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Hidup dalam firman dan iman artinya apa? Ya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dengan apa? Mungkin dengan membaca firman Tuhan.
doa, hubungan kita dengan Tuhan, ibadah, melakukan firman, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu kita ibadah, kita menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Mungkin kau masih sakit, tapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, mujizat nyata, amin. Kesembuhan terjadi, terobosan terjadi dalam hidupmu, tepuk tangan, haleluya. Hadirat-Mu. Wow, saya kalau saya suka nyanyi juga saudara, haleluya. Wow, sebab saya merasakan ketika mungkin dalam masalah, ketika dalam pergumulan, tetapi ketika kita bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, sesuatu yang besar Tuhan kerjakan, mujizat terjadi. Ya mungkin rasa-rasanya nggak mungkin awalnya, tapi ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk ketika engkau memuji Tuhan, sungguh-sungguhlah kita memuji Tuhan. Ya, karena dengan pujian penyembahan kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau mau menangis silahkan menangis. Karena di gereja ini enggak saudara, bebaskan roh kita. Mau saudara tersungkur silahkan. Mau menyembah dengan angkat tangan melompat-lompat silahkan. Setiap kita punya cara untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Selanjutnya bagaimana kita hidup dalam firman dan iman. Kita meneladani Tuhan Yesus dalam banyak hal. Dia sudah memberikan contoh. Dia memberikan teladan bagi kita. Bagaimana dia dianiaya, dia disiksa, dia dicerca, dia ditusuk, dia udah diperlakukan yang gak baik. Apa yang keluar dari mulutnya? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bisakah kita melakukan ini? Berat Bu, memang berat. Kami berkali-kali ngalami, tapi Tuhan terus, kita harus punya hati yang bisa saudara, hati yang gimana ya ceritanya, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita yang berdosa saja kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Bukan hanya sekali dua kali kita jatuh dalam dosa, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Wow, Yesus setia. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita tersungkur, berkali-kali kita menyakiti hatinya, kita datang, Tuhan terbuka tangannya menyambut setiap kita. Tuhan menyambut setiap kita. Amin. Mari kita mau menjadi meneladani Tuhan Yesus, karena Dia sudah buat banyak hal dalam hidup kita. Banyak hal Dia sudah buat di dalam hidup kita. Ketika kita disakiti, kita harus bisa belajar melepaskan pengampunan. Memang gak mudah. Sakitnya Bu di sini. Haleluya. Sakitnya tuh di sini. Tapi kita percaya kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Berapa banyak saudara pernah disakiti? Sering katanya. Haleluya. Setiap kita pasti pernah disakiti dan pernah menyakiti. Ada yang gak pernah menyakiti? Setiap kita pernah disakiti dan juga pernah menyakiti. Tapi kita mau terus belajar. Kalau Tuhan saja menerima kita apa adanya, kita juga harus belajar menerima orang lain apa adanya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan selanjutnya melepaskan beban, melepaskan dosa.
Dosa yang mengikat hidup kita harus dilepaskan. Supaya kita hidup di dalam firman itu. Iman harus ada tindakan nyata. Kalau engkau hari ini masih ada hal yang mengikat dalam hidupmu, saya tidak tahu. Saudara sendiri yang tahu. Apa yang mengikat saya? Yuk periksa masing-masing. Apa yang mengikat saya Tuhan? Aku mau dilepaskan. Karena aku gak mau terikat dengan dosa. Aku gak mau terikat dengan hal yang membuat aku rugi. Tapi aku mau melepaskan hal-hal yang mengikat aku. Karena aku mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan selanjutnya kita harus mempersembahkan hidup kita. Dan yang terakhir kita mengharapkan dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat itu. Percaya kepada Dia, Sang Raja di atas segala raja. Dia Tuhan, Dia Raja yang berdaulat. Dia yang berkuasa. Dia yang memerintah sebagai raja di atas segala raja. Mari biarlah hari ini kita memiliki kualitas kerajaan ya yang luar biasa. Kualitas kerajaan. Kita harus memahami nilai-nilai dari kerajaan Allah itu sendiri. Paham nilainya. Kalau kita enggak paham maka tidak akan pernah bisa melakukan. Kalau kita sudah paham, oh ini loh nilai kerajaan Allah. Kita paham. Kita mengerti sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku melakukan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita. Dan kita mau hidup senantiasa di dalam firman itu dan di dalam iman. Dan saya percaya hidup kita akan menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pak Gembala boleh. Haleluya. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita pujikan pujian tadi ya. Sekali Yesus. Haleluya. Semangat ya. Haleluya. Kingdom quality. Ya, jadilah orang-orang yang berkualitas di kota kita. Amin. Punya kasih. Ya, memperhatikan orang, budayakan, majukan terus budaya kerajaan Allah, budaya mengampuni, budaya hidup damai, saudara ya, budaya mengasihi satu dengan yang lain. Apapun persoalannya kita tetap harus saling tegur sapa, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekali Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali lagi katakan sekali Yesus, oh sekali Yesus selamanya. Ya, Kau penolong hidup kami. Kau sanggup mengubahkan hati yang keras, mengubahkan paradigma kami, mengubahkan karakter kami juga Tuhan, memiliki kingdom quality. Ya, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih, kami akan terus diperdengarkan bagaimana budaya-budaya kerajaan Allah ada dalam kehidupan kami. Nilai-nilai kebenaran itu menghidupi kami. Kami tidak mau sama dengan dunia ini. Kami mau tampil beda. Sebab orang melihat kami bukan seberapa rajin kami pergi ke gereja. Bukan seberapa hebat kami melayani. Bukan seberapa banyak jumlah kuantitas kami untuk beribadah ataupun berdoa. Tapi juga kualitas hidup kami yang berubah, yang menjadi berkat buat orang lain. Sehingga satu tujuan kami, orang melihat kami, mereka melihat Yesus.
Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengampuni, Yesus yang berkorban, Yesus yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran, yang selalu mau hidup berdamai, yang juga seturut dengan kehendak Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Bapa, melalui perjamuan kudus ini, biar kami diingatkan sebenarnya kami juga Tuhan, orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Kami dulu pembohong, kami dulu sering menyakiti orang. Kami juga Tuhan dulu orang-orang yang sering kali Tuhan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kami layak dihukum. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami telah diangkat oleh Tuhan. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kami selanjutnya tugas kami adalah memiliki nilai-nilai dan memajukan terus budaya-budaya kerajaan Allah. Hadir dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam pergaulan kami juga Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami siapkan hati untuk kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami tahu kami hari ini satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, di mana kami akan menerima anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Manifestasikan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya dihadirkan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam segala keadaan. Mari semuanya pujikan ya semuanya. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap. Ya, yang sudah terima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus Tuhan, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapannya tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, ya kami sadar Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Mari sekali lagi pujikan pujian ini saudara. Haleluya. Dalam segala keadaan, amin. Dalam segala keadaan, ya kami mau tetap cinta Yesus, setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu, kebenaran-Mu Bapa. Ya, tetap Yesus yang mempesona. Ya, Kau teladan kami, Kau contoh bagi kami Bapa. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Benar Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup. Mari katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapannya tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya Tuhan. Mari sekali lagi katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Benar, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus,
Mari saudara, angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Kami menghormati dan sungguh berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami dilayakkan satu meja hari ini, satu hidangan dengan Tuhan. Berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Rahasia demi rahasia, kebenaran demi kebenaran Tuhan sudah beritahukan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami berada dalam tahta kasih karunia-Mu hari ini Tuhan, kami juga menikmati segala kebaikan-Mu Bapa. Kami yang penuh dengan kelemahan, Tuhan berikan hati yang baru. Kami juga yang Tuhan sedang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Kami tahu penderitaan-Mu di atas kayu salib membawa kemenangan kepada kami. Bahwa kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara dengar firman Tuhan malam waktu Yesus disalib, yang mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Bapa, bahwa sesungguhnya tidak dapat kami membalas segala kebaikan yang penuh, yang besar bagi kami semuanya Bapa. Makasih kalau kami boleh melayani, kalau kami boleh hadir di tempat ini, diberi kesempatan Tuhan, dan demi kesempatan yang baru. Semuanya oleh karena anugerah-Mu. Dan itu terjadi karena ada darah yang tercurah, yang mengampuni segala dosa kami, yang menyucikan hidup kami. Bahkan Tuhan, darah ini adalah meterai bagi kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan tidak lupa Tuhan, kami tahu darah itu Tuhan, yang dimana firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Hari ini juga terjadi kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Ketidakmungkinan menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Mujizat terjadi Bapa, dalam nama Yesus. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat atasnya. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Kita terus akan mengadakan tindakan profetik saudara. Buka tanganmu dan terima anugerah daripada Tuhan. Kami bukan sekedar mengangkat tangan dan membuka tangan kami. Inilah bentuk iman kami Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, yang memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati Tuhan anak-anak kami, memberkati bisnis kami, usaha kami, pendidikan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima anugerah Tuhan. Kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Oh Bapa, pemulihan atas ekonomi kami juga sudah terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus selamanya. Ya, harapanku masih ada harapan saudara. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesus. Mari sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku
Kau selalu karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos, dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang kami. Kendaraan kami adalah kendaraan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu PDM Priscilla Erilipi, Ibu Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Kami sangat diberkati dan kami terus diingatkan untuk tetap berada dalam sistem kerajaan Allah agar menjadi dampak bukan hanya di dalam gereja tapi di luar gereja, di lingkungan kami berada. Dan sebentar saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Untuk persembahan hari ini, persembahan umum dan persembahan misi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop, bisa dilayani oleh Espro. Baik. Untuk itu, kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang menguatkan kami dan mengajarkan kami Tuhan untuk tetap berada di dalam sistem kerajaan Allah. Dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diberi kemampuan untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah setiap taburan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku
dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari sama-sama menari bagi Allah kita. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kita panggilkan anak-anak, nada F. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak. Mohon para orang tua, yuk ke depan yuk. Doakan mereka sebab kami punya konsep bersama-sama dengan orang tua. Mendoakan mereka, tumpang tangan, dampingi mereka. Haleluya, amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari kita bangkit beri bersama-sama Bapak Ibu. Siapa percaya anak-anak kita akan sukses ke depan, amin. Mereka punya masa depan yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin akan lahir di tempat ini. Pengusaha-pengusaha juga sukses lahir di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama. Bersama dengan orang tua, gembala dan seluruh pekerja dan seluruh jemaat. Bersama-sama kami mendoakan untuk anak-anak kami Bapa. Kami keluarkan perkataan nubuatan Bapa sesuai dengan firman-Mu. Bahwa di akhir zaman ini Engkau akan membangkitkan generasi-generasi yang luar biasa. Generasi yang takut akan Tuhan. Kami yakin Tuhan mereka akan terus dibekali dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah sumber mujizat dalam kehidupan mereka. Yang akan membentuk mereka menjadi karakter yang baik. Yang akan mengantar mereka Tuhan menjadi orang-orang atau generasi penerobos Tuhan. Apapun tembok penghalang yang ada di depan mereka, bersama dengan Tuhan mereka akan bisa melaluinya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati para orang tua yang dengan Tuhan setia juga
membimbing anak-anak untuk dididik dalam kebenaran-Mu. Berkati pekerjaan usaha, berkati Tuhan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, kami berkati anak-anak kami dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus kaulah sahabat tadi ya. Refnya aja. Saudara, kita mau joget dulu ya. Yesus kaulah sahabat. Amin. Ayo saudara, menari semuanya ya. Haleluya. Bersamamu kanan kiri semuanya. Kanan kiri ke depan. Mari semua. Ayo Cepriskam. Muter katanya saudara. Kayaknya perlu diajar ya. Yesus kaulah sahabat. Amin. Yesus kaulah sahabat. Semuanya gini. Ya sahabat sejati. Haleluya. Hatiku bergembira bersamamu, kanan kiri, amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Ada sukacita saudara di tempat ini, sukacita, sukacitaku dalam, sukacita. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat anugerah. Pulanglah membawa damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kebenaran itu hadir dalam rumah tangga, bisnis, usaha, dan pekerjaanmu. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Kerajaan Allah hadir di tengah-tengahmu, dan Tuhan siap menyatakan mujizat dan kebesarannya ada dalam setiap kehidupanmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.